Birniers, udah belajar gaya, kira-kira mau tahu nggak apa sih itu medan listrik? Atau apa sih itu potensial listrik? Emang bisa dihitung? Mau tahu? Cek video ini ya. Happy Dunia, salam dari Kak Ika lagi ya. Nah, kita masih akan terus membahas tentang listrik statis. Kalau video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara menghitung gaya kolom, sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara menghitung medan listrik dan potensial listrik. Penasaran kan? Nah, cek video ini ya. Birniers, medan listrik. Nah, medan listrik itu apa sih? Medan listrik itu adalah daerah yang ada di sekitar benda yang bermuatan ya. Jadi ada suatu benda bermuatan. Nah, daerah yang di sekitar benda bermuatan listrik tersebut itulah yang disebut dengan medan listrik. Atau lebih singkatnya, medan listrik itu adalah daerah yang masih terpengaruh oleh gaya listrik dari benda yang bermuatan. Nah, gimana ngitungnya? Nanti, sabar ya, sahabat pemirsa. Nah, ini jika kakak punya muatan positif, muatan negatif. Nih, gaya listrik, garis gaya listrik itu keluar dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Makanya di sini nih, tanda panahnya kan keluarnya dari positif semua nih, masuk ke kutub negatif. Nah, daerah yang dia terkena tanda panah ini dia disebut dengan daerah medan listrik. Nah, ngitungnya kita pakai rumus E sama dengan F per Q2. Nah, mudah kan? Lebih simpel ini rumusnya. Atau E sama dengan K Q1 per R kuadrat. Masih sama. E itu adalah kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom. Kemudian F itu adalah gaya dengan satuannya Newton. Q itu adalah muatan dengan satuan kolom. Kak, kan tadi kita udah tahu bahwa K itu adalah konstanta gaya kolom. Yang besarnya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian ada R. R itu adalah jarak. Ya. Nah, sekarang kakak punya studi kasus. Jika suatu muatan listrik positif besarnya positif 24 mikrokolom berada di udara, di manakah letak titik yang mengalami kuat medan listrik oleh muatan tersebut? Nah, berarti kita cek nih, berapa sih besar muatannya? Nah, karena ini muatan positif, tadi apa? Muatan gaya garis listrik, apa coba? Garis gaya listrik keluar dari positif menuju ke negatif. Nah, berarti apakah ini menuju titik A atau menjauhi titik A? Karena ini dari muatan positif, berarti dia akan menuju ke titik A. Nah, kita cek, diketahui dulu. Apa yang diketahui? Nilai Q1 yaitu 24 mikrokolom atau setara dengan 24 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian nilai F-nya adalah 6 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Nah, ditanya adalah medan listrik. Besarnya kuat medan listrik. Hitungnya gimana, Kak? Hitungnya kita tulis rumusnya dulu. E sama dengan F per Q atau gaya dibagi dengan muatan. Nah, gayanya 6 kali 10 pangkat 5 dibagi sama 24 kali 10 pangkat negatif 6. Hasilnya adalah 2,5 kali 10 pangkat 10 menuju ke titik A. Oke? Jadi kakak ulang lagi bahwa besarnya gaya kolom itu adalah 2,5 kali 10 pangkat 10 menuju ke titik A. Nah, yang kedua yaitu potensial listrik. Potensial listrik disimbolkan dengan V. Nah, potensial listrik itu adalah usaha untuk memindahkan muatan listrik sebesar satu kolom dari suatu titik ke titik yang lain. Nah, V sering disebut beda potensial listrik, bisa disebut dengan tegangan listrik, itu sama aja ya. Nah, V itu dirumuskan dengan W per Q. Apa sih W itu? V, beda potensial dengan satuannya adalah volt, kemudian W itu usaha. Ya, karena di sini besarnya usaha, berarti kita harus tahu dulu dong usahanya berapa. Nah, usahanya satuannya adalah joule. Yang kedua adalah Q. Q itu adalah muatan dengan satuannya adalah kolom. Nah, sekarang
ya, kakak punya studi kasus. Berapa beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 kolom. Nah, berarti yang ditanya apa? Yang ditanya adalah nilai V-nya, ya. Jadi diketahui ada W, ya, yaitu 60 Joule dengan nilai Q-nya 20 kolom. Nah, ditanya beda potensial. Nah, kita masukin ke rumusnya, yaitu V sama dengan W per Q, yaitu V sama dengan 60 dibagi 20. Hasilnya beda potensialnya adalah 3 volt. Nah, Biruniers, gimana? Kita udah belajar tentang apa aja tuh? Gaya kolom, video sebelumnya. Terus sekarang kita udah belajar tentang medan listrik dan potensial listrik. Tentu makin pinter dong, Biruniers. Nah, nanti masih ada nih Biruniers, satu video lagi ya setelah video ini. Jangan lupa saksikan video selanjutnya.